Timnas Indonesia akan menghadapi ujian berat kala berhadapan dengan Jepang. Skuad Samurai Biru dinilai sebagai tim yang sempurna tanpa celah di kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga. Meski begitu, Shin Tae-yong selaku pelatih masih optimis timnya bisa membuat negeri Sakura kerepotan. Bahkan sang pelatih sudah menyiapkan beberapa strategi demi mewujudkan ambisinya. Cetak Gol coba merangkum cara Timnas Indonesia redam agresivitas Jepang sebagai berikut. Partai penting penentu nasib Garuda. Laga kandang menghadapi Jepang bisa jadi penentu nasib bagi Timnas Indonesia. Semua elemen skuad merah putih sedang berupaya keras demi mencuri poin dari negeri matahari terbit. Alasannya, PSSI meminta Garuda Nusantara memaksimalkan seluruh laga kandang. Hal ini sempat dilontarkan oleh anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga. Kita hitung saja, hitungan kita kan begini ya. Kita tinggal 6 kali main, 4 kali tuan rumah, 2 kali kita away. Dan away-nya itu di Jepang sama Australia, jadi 4 ini harus dapat poin kan? Ucap Arya Sinulinga. Sebagai informasi, jika Indonesia bisa menahan imbang Jepang dan menyapu bersih 3 laga, skuad Garuda bakal dipastikan bertengger di posisi keempat dengan raihan 13 poin. Shin Tae-yong selaku pelatih sedang bersemangat untuk bisa meraih target tersebut. Bahkan pelatih 54 tahun ini sampai mengajak 1.500 orang diaspora Korea Selatan yang ada di Indonesia untuk ikut menonton. Oleh karena itu semangat Shin Tae-yong berapi-api agar melihat anak buahnya bisa merepotkan tim Jepang. Gak tanggung-tanggung pelatih 54 tahun ini menggalang dukungan dari diaspora negeri ginseng. Demi mencapai misi tersebut, Coach Shin menggandeng konglomerat pemilik KMK Sport yakni Song Chang-geun. Persiapan tersebut bikin publik negeri Sakura ketar-ketir dan melancarkan saywar. Mereka menuding Shin Tae-yong punya kepentingan pribadi di balik persiapan serius skuad merah putih. Pelatih Timnas Indonesia dipecat usai laga Jepang. Apakah dia meminta dukungan dari negara asalnya Korea Selatan agar dapat terus menjadi pelatih Indonesia? Tulis Football Tribe Japan. Football Tribe Japan juga mengupas tuntas Coach Shin yang punya sentimen anti-Jepang. Pasalnya Shin Tae-yong sudah sejak lama punya hasrat ingin mengungguli tim Samurai Biru di berbagai ajang. Meski begitu, media negeri Sakura tersebut memprediksi Jepang bisa menang mudah. Alasannya karena skuad merah putih dianggap tim ecek-ecek. Jepang ingin memaksa pemecatan pelatih Korea yang anti-Jepang itu dengan menang melawan Indonesia yang merupakan tim kelas teri. Tambah media negeri Sakura. Anggapan remeh dari publik negeri Sakura tidak menggentarkan Coach Shin. Pelatih kelahiran 1970 ini optimis dengan pengalamannya sebagai skuad Samurai Biru. Bukankah saya punya pengalaman melawan Jepang? Terlebih bola itu bundar dan semua bisa terjadi, tegas Shin Tae-yong. Keuntungan Indonesia kembali diperkuat pilar penting. Timnas Indonesia kembali diperkuat sejumlah pemain pentingnya guna menghadapi Jepang. Nama seperti Justin Hapner baru saja diumumkan untuk kembali memperkuat skuad Garuda. Sebelumnya, sang pemain harus absen pada bulan Oktober karena berkutat dengan cedera. Selain Hapner, Yakob dan Yance Sayuri juga kembali dipanggil oleh Timnas Indonesia. Kedua pemain ini masuk menggantikan Wahyu Prastio dan Asnawi Mangkualam yang diterpa cedera. Di sektor penyerangan, Shin Tae-yong juga memanggil nama Ramadan Sananta. Dirinya dipanggil untuk menggantikan Malik Rizaldi yang juga diterpa cedera. Dengan kekuatan penuh ini, skuad Garuda diharapkan bisa berjuang maksimal di laga nanti. Apalagi nantinya skuad Samurai Biru harus diterpa masalah dengan absennya para punggawa penting mereka. Salah satunya adalah Ayase Ueda yang dikabarkan akan absen. Dirinya menderita cedera saat Feyenoord bermain kontra Ajax Amsterdam. Bahkan absennya sang pemain langsung dikonfirmasi oleh Brian Priske. Kelihatannya sangat buruk. Ayase Ueda mengalami cedera hamstring dan mungkin kami Feyenoord akan kehilangannya selama beberapa pekan, ungkap Brian Priske dilansir dari Telegraph. Kehilangan Ueda harus membuat Hajime Moriyasu memutar kepala guna mencari taktik melawan Indonesia. Pasalnya striker Feyenoord tersebut adalah top scorer Jepang di kualifikasi Piala Dunia. Ditambah lagi skuad Samurai Biru disebut juga akan kehilangan Takehiro Tomiyasu. Pasalnya bek Arsenal tersebut juga dilanda cedera saat bermain di klub. Ujian berat redam agresif lini serang mewah Jepang. Meskipun tampil dengan skuad utama, Timnas Indonesia tetap harus waspada dengan serangan Jepang. Pasalnya, skuad Samurai Biru disebut akan menguasai jalannya pertandingan. Hal ini bisa terlihat di laga terakhir Jepang saat ditahan imbang oleh Australia. Negeri Sakura berhasil mengurung skuad Kangguru sepanjang pertandingan. Bahkan Jepang berhasil melepaskan 12 tendangan ke gawang Australia. Di sisi lain, skuad Kangguru hanya mampu melepaskan 1 sepakan di sepanjang pertandingan.
Ketajaman ini nggak terlepas dari Jepang yang menjadi tim paling produktif di ronde ketiga. Skuad Samurai Biru berhasil mengemas 15 gol dari 4 laga. Performa mengerikan Jepang ini dihasilkan salah satunya dari Takefusa Kubo. Gemilangnya performa Kubo bisa terlihat di pertandingan kontra Cina. Dirinya berhasil menyumbangkan 1 gol dan 2 assist di laga tersebut. Selain Kubo, skuad Garuda juga harus mewaspadai sosok Kaoru Mitoma. Winger Brighton ini dikenal memiliki skill menggiring bola di atas rata-rata. Bahkan Mitoma sendiri sudah menebar ancaman kalau Jepang akan mengalahkan timnas Indonesia. Kami belum pernah kalah, karena itu saya ingin memenangi laga tandang lawan Indonesia, ucap Mitoma dilansir dari laman resmi AFC. Bahkan negeri Sakura juga masih memiliki nama Koki Ogawa yang siap menggantikan Ayase Ueda. Striker Nets Nismegen ini sudah mencetak 4 gol di kualifikasi Piala Dunia. Selain nama-nama tadi, Jepang juga masih memiliki banyak talenta Eropa di lini serangnya. Sebut saja Ritsu Doan dan Takumi Minamino yang juga siap bermain melawan Indonesia. Skema terbaik lini pertahanan. Demi meredam sektor serangan Samurai Biru, Shin Tae-yong harus meracik strategi terbaik. Salah satunya dengan memasang komposisi 3 bek andalannya. Coach Shin diprediksi memilih Justin Hapner, Jay Itzes, dan Matthew Hurst sebagai trio tembok pertahanan. Pasalnya, ketiga pemain ini memiliki pengalaman di kompetisi Eropa. Ditambah lagi Justin Hapner juga punya pengalaman bermain di negeri Sakura. Bek Wolverhampton ini sebelumnya pernah memperkuat Cerezo Osaka. Selain itu, skuad Merah Putih juga memiliki bek pelapis yang berkualitas. Sebut saja seperti Rizky Ridho dan Jordi Amat yang bermain di bek tengah. Di antara dua nama tersebut, Rizky Ridho punya potensi terbesar menjadi starter. Pasalnya, Hugh Hurst dirumorkan mengalami cedera dan terancam absen memperkuat Garuda Nusantara. Di sektor bek sayap, Calvin Verdong akan dipercaya Shin Tae-yong untuk mengisi posisi kiri. Sementara itu, Sandy Walsh akan diplot menjadi bek sayap kanan. Selain dua nama tersebut, masih ada Shane Patinama yang bisa melapisi posisi bek sayap kiri. Ditambah lagi ada sosok Eliano Reinders yang bisa bermain sebagai bek sayap kanan. Sejumlah talenta lain bisa menjadi andalan Coach Shin untuk memecah kebuntuan. Sebut saja Pratama Arhan yang memiliki keahlian melempar bola. Kemudian ada Yakob Sayuri yang bisa ditaruh di posisi wingback kanan. Pemain 27 tahun ini dibekali kecepatan serta gocekan yang mampu mengacaukan permainan lawan. Meski begitu, banyaknya opsi pemain bertahan ini gak boleh dijadikan ruang bereksperimen oleh Shin Tae-yong. Serangan balik jadi senjata rahasia. Timnas Indonesia diperkirakan sudah memiliki senjata rahasia untuk melawan Jepang. Skuad Garuda disebut sudah mengantongi taktik terbaik guna meredam perlawanan negeri Sakura. Cara terbaik yang diprediksi untuk melawan Jepang adalah skema serangan balik. Cara ini terbukti ampuh ketika Timnas Indonesia mampu meredam perlawanan Arab Saudi dan Australia. Ditambah lagi skuad Garuda disebut bisa memaksimalkan potensi dari para pemain dengan menggunakan skema ini. Pasalnya, Timnas Indonesia memiliki pemain yang punya keterampilan dalam kecepatan. Supriyono sendiri mengatakan kalau Shin Tae-yong harus menggunakan taktik ini untuk meraih poin. Defense dan counter attack bisa jadi pertimbangan, tapi pertahanan harus benar-benar diterapkan, jangan sampai bocor. Jangan sampai ada kesalahan yang bisa membuat lawan bisa memanfaatkan itu. Taktik ini juga sudah dibuktikan oleh Australia yang menahan imbang Jepang. Padahal skuad Kangguru kalah jauh di semua statistik kontra negeri Sakura. Hal ini terlihat dari Australia yang hanya bisa melepaskan 1 gol di pertandingan tersebut. Bahkan anak asuh Tony Popovic hanya menguasai bola sebanyak 35%. Melihat Australia yang berhasil menahan imbang Jepang, Shin Tae-yong juga optimis bisa melawan Jepang. Dirinya bahkan mengaku sudah mengantongi cara untuk melawan skuad Samurai Biru. Jepang memang sulit dikalahkan, tetapi saya tahu cara menghadapi mereka sejak masa saya menjadi pemain aktif, ucap Shin Tae-yong dikutip dari Medianate. Keyakinan yang ditunjukkan oleh Shin Tae-yong langsung membuat banyak pihak optimis dengan peluang Indonesia. Muhammad Kusnaini mengaku kalau dirinya yakin dengan skema sang pelatih. Saya yakin Coach STY sudah mempelajari permainan Jepang. Ia pasti sudah paham bagaimana merancang strategi untuk menghadapi kecepatan aliran bola Jepang, ungkap Bung Kusnaini. Itulah ulasan cara Timnas Indonesia redam agresivitas Jepang. Bagaimana pendapatmu? Apakah skuad Garuda mampu mengejutkan negeri Sakura dan meraih kemenangan? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar.